Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik Pak. Ya, Bapak mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam melaksanakan BKP pada hari ini. Baik, sebelum memulai kegiatan BKP pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Jadi Bapak ingin bertanya, di sini ada yang pernah mengikuti bimbingan kelompok? Sebelumnya belum pernah, Pak. Ya, belum pernah ya. Ya, jadi Bapak jelaskan dulu ya. Bimbingan kelompok itu layanan yang diberikan oleh konselor kepada konseli dalam format kelompok yang memanfaatkan dinamika kelompok untuk membahas topik-topik yang trending, dan tujuan BKP itu sendiri adalah menambah pengetahuan atau wawasan baru dalam berbagai aspek kehidupan, dapat melatih kalian bertenggang rasa, mengembangkan kemampuan, bakat, dan minat, serta melatih kalian untuk berani mengemukakan pendapat. Di dalam BKP ini terdapat 4 tahap ya. Yang pertama, tahap pembentukan, tahap peralihan, tahap kegiatan, dan yang terakhir tahap pengakhiran. Nah, dalam kegiatan BKP ini Bapak berharap kalian secara sukarela hadir, secara sukarela menyampaikan pendapat, terbuka dalam menyampaikan pendapat, dan aktif selama kegiatan, dan saling menjaga rahasia antar kelompok. Begitu ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Jadi kesepakatan waktu. Kita mau BKP mau berapa menit? 40 menit aja, Pak. 45 menit, Pak. Oke, 45 menit. Pak. 45 menit ya. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Coba kita perkenalan dulu ya. Dari yang mungkin yang cowok. Saya, Pak. Menyebutkan nama lengkap dan hobi ya. Oh iya, Pak. Perkenalkan, nama saya Burhanuddin. Hobi saya jalan-jalan, Pak. Oh iya. Selanjutnya Mbak. Siapa itu yang berbaju putih? Perkenalkan, nama saya Hevi Rizky Septiawinanti. Hobi saya berolahraga. Oh iya. Dan yang terakhir? Perkenalkan, nama saya Aisyah. Hobi saya memperhatikan gerak-gerik orang. Oke. Dan saya mau kenalan sama saya enggak? Iya dong, Pak. Katanya tak. Ya, harus toh, Pak. Sayang. Saya kan tanya dulu. Ya, saya sendiri Alfariza Gilang Ramadan, dipanggilnya Gilang. Hobi saya bermain musik. Halo, Pak. Halo, Pak Gilang. Halo, Pak Gilang. Baik, kita akan sedikit mereview kembali tentang BKP. Jadi apa sih itu BKP? Ada yang bisa angkat tangan? Dapat menjelaskan BKP itu apa? Aku, Pak. Ya, Saya Mbak Ais, coba. Nomor itu. Kegiatan BKP itu kegiatan yang dilakukan secara kelompok yang bahas tentang topik yang terkini. Oh ya, benar sekali ya Mbak Ais. Jadi BKP itu adalah topik sebuah layanan yang membahas topik-topik yang sedang trending. Baik, anak-anak, apakah siap mengikuti kegiatan selanjutnya? Siap, Bapak. Siap, Pak. Baik,
Selanjutnya Bapak akan menggunakan BKP dengan topik bebas, tapi menggunakan teknik round robin, di mana kalian nanti akan berpendapat searah jarum jam, jadi bergantian. Begitu ya. Oke, Bapak. Siap, Oke. Pak. Oke, Pak. Baik, mungkin dimulai dari Mas Burhan. Saya, Pak. Ya, Eh, topik ya. topik dari saya itu tentang kesulitan belajar, Pak. Oh, kesulitan belajar. Oke. Selanjutnya Mbak Happy. Kalau saya topiknya ini seks bebas, Pak. Oh, seks bebas. Oke. Ya. Mbak Ais. Kalau saya topiknya kecanduan gadget, Pak. Oh, oke. Baik. Ada tentang kejenuhan belajar, ada tentang seks bebas, ada tentang kecanduan gadget, di mana yang akan kita sepakati? Kira-kira. Kecanduan gadget aja, Pak, yang lebih umum. Iya, Oh Pak. iya. Kecanduan Dari gadget ada. dari Iya, anak Pak. sampai orang tua kan banyak banget tuh. Oke. Boleh ya, kecanduan gadget ya. Jadi menurut kalian apa sih Oke, Pak. kecanduan gadget itu? Mungkin bisa dijelaskan Mbak Ai sendiri dulu, kecanduan gadget itu maksudnya seperti apa? Atau apa kejadian-kejadian yang Kecanduan gadget itu kalau menurut saya ya Pak, itu tuh terlalu sering berlebihan menggunakan gadget Pak, memainkan gadget hingga lupa dengan keadaan lingkungan sekitarnya. Contoh saja hingga lupa waktu, lupa kegiatan-kegiatan dan tanggung jawabnya yang lain selain mengoperasikan gadget. ya baik. Selanjutnya mungkin Mbak Happy pendapatnya. Kalau menurut saya kecanduan gadget itu yang harus kemana-mana pakai gadget, yang nggak bisa hidup tanpa gadget gitu loh Pak. Jadi kayak kalau lagi bicara sama orang atau lagi berkomunikasi orang di sekitarnya itu ya lebih mementingkan gadgetnya daripada berkomunikasi dengan orang yang ada di dekatnya gitu. Oke, bisa. Begitu Pak. Terima kasih Mbak Happy. Selanjutnya Mas Burhan. Halo, cek. Ya, kalau menurut saya kecanduan gadget itu ya seperti ketergantungan sama HP, Pak. Jadi ya Pak, halo. Ya, Jadi apa-apa itu selalu gadget dulu yang diutamakan ketimbang hal lain. Contohnya kayak ada acara ibadah ataupun acara lain, orang itu tidak bisa lepas. Jadi konsentrasinya itu hanya ke gadget. Kalau lagi ada kumpul-kumpul atau apa gitu, nah konsentrasinya terganggu. Seperti itu, Pak. iya. Terima kasih Mas Burhan. Jadi intinya itu kecanduan gadget itu adalah di mana individu itu tak bisa bergantung. Jadi setiap kegiatan itu pasti akan bergantung kepada yang namanya gadget. Seperti itu ya. Lalu apa sih dampak negatifnya? Mungkin Mbak Ais lagi, dampak negatifnya dari kecanduan gadget itu sendiri. Dampak negatifnya ya itu Pak, lupa waktu sama lupa tanggung jawab. Waktu dan lupa tanggung jawab, boleh. Mbak Happy? Kalau menurut saya dia bisa jadi antisosial atau ansos Pak. Antisosial, oke. Mas Burhan? Jadi terlalu menggantungkan kepada gadget, Pak. Menggantungkan.
Baik, terima kasih. Jadi dampak negatifnya itu pasti sangat banyak ya. Tadi ada yang bilang lupa itu, terus lupa tanggung jawab juga, dan lain-lain masih banyak lagi. Dan sekarang Bapak ingin bertanya, selain dampak negatif, pasti kan ada dampak positif. Jadi positifnya itu apa ya? Mungkin dari siapa? Saya dulu Mas aja, Buran. Pak. Oke, Mbak Happy. Boleh. Dampak positifnya. Kalau dampak positifnya itu mungkin lebih sedikit ya, karena mungkin dampak positifnya itu paling cuma dia jadi lebih tahu teknologi informasi-informasi yang kalau bisa memanfaatkan dengan baik seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Happy. Selanjutnya Mas Burhan. Positifnya ya mungkin sebagai alat komunikasi, Pak. Cuma itu mungkin menurut saya. Terima kasih. Mbak Ais. Kalau positifnya ya bisa bisa bekerja, bisa buat ladang bekerja sih Pak. Memanfaatkan seperti kayak jualan, all shop, kayak gitu. Bisa buat jalin relasi. Terima kasih ya. Jadi kesimpulannya dampak positifnya itu pasti ada juga, selain banyak walaupun lebih sedikit dari dampak negatifnya. Tapi kan tadi ada untuk bisa buat teknologi, memanfaatkan teknologi, jadi bisa contohnya seperti Mbak Ais tadi seperti all shop, jadi dan lain-lain. Dan itu ada lagi. Bapak ingin bertanya, bagaimana sih cara menanggulangi kecanduan gadget menurut kalian? Cara menanggulangi penggunaan gadget atau kecanduan gadget itu sendiri. Mungkin Mas Burhan? Buat pendirian mungkin, Pak. Seperti kayak membuat pendirian dibatasi sehari menggunakan gadget berapa jam, jangan terusan, biar untuk kedepannya nggak ada ketergantungan menggunakan gadget terus gitu loh, Pak. Mungkin kayak gitu. Oh iya, terima kasih. Mbak Happy? Kalau menanggulanginya itu lebih mengendalikan diri aja, Pak. Mengendalikan ego yang ingin terus-menerus memainkan gadgetnya seperti itu. Terus lebih mendekatkan diri ke lingkungan sekitarnya, ke Tuhan juga bisa seperti itu. Melakukan hal-hal yang positif gitu lah. Oh iya. Mbak Ais? Ini tadi kalau menurut saya tuh ya yang pertama di diri sendiri harus memasang tanggung jawab. Tanggung jawabnya dalam artian kayak ya kalau misal tanggung jawabnya pakai HP digunakan buat sekolah atau belajar. Kalau setelah itu ya sudah selesai gitu, Pak. Kalau buat jualan ya jualan, kalau sudah selesai ya sudah gitu, Pak. Oke, terima kasih. Jadi seperti yang tadi disampaikan teman-teman sendiri, cara menanggulannya itu seperti ingat waktu, terus lebih mendekatkan diri ke lingkungan sosial, terus ada lagi manajemen waktu sendiri, dan masih banyak lagi. Baik, jadi dari semua yang kita bahas tadi dapat Bapak simpulkan ya, tadi ada dampak negatif dari kecanduan gadget, dampak positif dari penggunaan gadget, dan cara menanggulangi gadget itu sendiri. Jadi dampak negatifnya itu seperti kita membuang-buang waktu, jadi tidak ada manfaatnya. Dan dampak positifnya itu penggunaan gadget, kita jadi bisa ya memanfaatkan teknologi, membuat suatu rancangan buat
bisnis all shop atau apa dengan baik dan benar. Dan cara menanggulangi kecanduan gadget itu sendiri, kita tadi menjelaskan contohnya dapat mengatur jadwal, terus dapat bertanggung jawab, dan dapat lebih dekat lagi kepada lingkungan sosial. Jadi kita tidak kecanduan gadget gitu. Baik, sepertinya pada tegang ya, kita refreshing bentar ya. Ya Pak. Jadi Iya, Pak. punya nyanyian, jadi kalian nanti tirukan ya. Iya, Pak. Siap. Oke. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi satu, jadilah jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi satu, jadilah kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi satu, jadilah menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi satu, jadilah kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung jadi satu, jadi tepuk Sampai tangan. jumpa. Tepuk tangan gue. Oke. Baik, sebelumnya Bapak ingin kalian menyimpulkan dalam pembahasan tadi yang kita lakukan, dalam semua topik yang kita lakukan itu. Jadi kalian menyimpulkan setahu kalian yang tadi kita bahas. Mungkin ada yang ingin berpendapat. Siapa? Mbak Ais, Mbak Epi, atau Mas Burhan? Saya, Pak. Oke, coba Mbak Ais. Oke, dari kegiatan hari ini yang saya dapatkan ternyata sekarang jangan sampai kecanduan gadget, karena ya kalau kecanduan gadget itu pasti ada dampaknya negatif. Ya kita jadi ansos, kita jadi lupa waktu, lupa tanggung jawab. Nah, tapi alangkah baiknya gunakan gadget itu sebaik-baiknya, seperti ladang usaha misal, gitu Pak. Ya, baik. Terima kasih Mbak Ais. Sama-sama Pak. Oke. Baik, sepertinya jam sudah menunjukkan 45 menit ya. Jadi sebelum kita akhiri, Bapak ingin kalian memberikan pesan dan kesan setelah mengikuti kegiatan ini. Mungkin dari Mas Burhan. Ya, kesannya sangat menyenangkan sekali Pak. Nambah informasi. Oh, oke. Mbak Happy? Kalau kesan dari kegiatan ini, saya bisa mendapat informasi, mendapat teman baru, dan pengalaman-pengalaman baru yang dikemukakan oleh teman-teman di sini. Terima kasih. Terakhir Mbak Ais? Pesan-kesannya sangat menyenangkan dan bagus. Gitu sih Pak, karena enak banget kita bisa diskusi melalui kegiatan kelompok ini. Terima kasih. Tentunya kegiatan PKP ini tidak bisa berhenti di hari ini juga. Kira-kira kapan kita akan membahas ini lagi?
Minggu depan aja ya, Pak. Minggu Sama depan, Pak. waktunya. Minggu depan waktu yang sama, hari yang sama, Pak. Oh, baiklah. Baik. Tadi di awal kita mau memulai kegiatan dengan berdoa. Alangkah baiknya kita mengakhiri kegiatan juga dalam berdoa. Baik. Berdoa menurut agama masing-masing dipersilahkan. Selesai. Baik, Bapak ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam kegiatan bimbingan kelompok ini dan sampai jumpa di lain waktu. Sampai jumpa, Pak. Terima Sampai kasih, jumpa, Pak. Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih. Sampai jumpa.